Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Ramdhani. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun dan Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 1, kelas reguler gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu mantuk, apa itu mafhum, dan bagaimana contoh-contohnya, dan ada berapa sih jenis mafhum. Nah, jadi mantuk itu kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti natok, yang artinya berucap atau ucapan. Sedangkan yang ingin kita bahas yaitu menurut istilah. Jadi menurut istilahnya yaitu ilmu bahasa Arab yang menunjukkan pada kalimat atau ungkapan yang diucapkan dengan jelas. Jadi suatu perkara atau ucapan seseorang atau ucapan apapun itu yang disampaikan dengan jelas. Jadi tidak usah diperjelas lagi atau secara bahasanya itu tidak usah ditafsirkan lagi. Mantuk juga mencakup ke semua aspek atau bentuk komunikasi lisan yang memiliki makna yang jelas gitu dan dapat dipahami juga, sehingga pesan yang disampaikan itu diterima oleh pendengarnya. Mantuk juga bisa merujuk pada teks atau wahyu yang diucapkan seperti Al-Quran atau hadis. Nah, mantuk dalam Al-Quran atau hadis tersebut itu bisa menjadi sumber hukum gitu, dan bisa menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Seperti itu. Dalam ilmu hukum Islam, fungsinya mantuk itu sebagai dasar penetapan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini ada beberapa aspek pentingnya dalam mantuk tersebut. Nah, yang ke satu, teks yang jelas. Mantuk mencakup ungkapan yang tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut. Nah, jadi mantuk dalam sebuah teks itu memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami. Dan tidak usah ditafsirkan lagi atau diperdalam lagi teks itu. Dalam sebuah teks itu, contoh misalkan perintah atau larangan yang benar-benar jelas dan dapat dipahami yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, itu teks itu bisa menjadi bisa diambil sebagai sumber hukum gitu. Dasar hukum. Dalam pengambilan keputusan hukum, mantuk menjadi landasan utama. Nah, jadi kebanyakan para ulama itu merujuknya pada mantuk gitu. Karena emang untuk menetapkan keputusan sebuah hukum tersebut. Pembedaan dari mafhum. Mantuk berbeda dengan mafhum. Sementara mantuk itu adalah perkataan yang jelas yang dikatakan secara langsung. Jadi seperti penjelasan tadi, mantuk itu memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami, sehingga pesan yang disampaikan itu bisa diterima oleh pendengar tersebut, oleh seorang yang mendengarkan tersebut, perkataan tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh mantuk. Yang ke satu, kewajiban sholat. Yang kedua, larangan mengonsumsi daging babi. Dan yang ketiga, kewajiban berpuasa. Di sini saya mengambil salah satu contoh ayat yang mengandung mantuk. Ayatnya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini yang menjadi mantuk itu
yaitu kutiba alaikumusiyam, yang artinya diwajibkan kamu berpuasa. Nah, dalam teks tersebut secara jelas menyatakan bahwa berpuasa itu wajib bagi umat Islam. Karena kenapa? Karena agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu mafhum. Mafhum itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya pemahaman atau pengertian. Itu secara bahasa. Nah, di sini secara istilah yaitu bahasa Arab yang sering digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi hukum Islam. Istilah ini juga sama seperti mafhum, jadi sering digunakan untuk merujuk pada makna atau konsekuensi yang ditarik dari suatu teks tersebut. Ya, sama sebenarnya seperti Al-Quran atau hadis. Nah, di sini mafhum biasanya dibedakan menjadi dua jenis. Yang ke satu yaitu mafhum muwafaqah dan yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Yang ke satu yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah yaitu istilah dalam ilmu hukum Islam yang merujuk pada pemahaman atau makna yang sejalan. Nah, jadi seperti teks yang sejalan dengan pemikiran kita gitu. Walaupun teks tersebut kurang jelas seperti itu. Adapun contoh-contoh mafhum muwafaqah yaitu satu, hindarilah khamar. Kedua, berbuat baiklah pada orang tua. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Yang menjadi mafhum muwafaqah yaitu wasainal insana biwalidayhi, yang artinya dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Nah, dalam teks tersebut kita dapat memahami bahwa berbuat baik kepada orang tua itu adalah kewajiban bagi kita, dan kita bisa mengaplikasikan bahwa berbuat baik pada selain orang tua itu juga dianjurkan gitu. Yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah adalah istilah dalam suatu ilmu hukum Islam yang menunjukkan pada pemahaman atau makna yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan suatu teks tersebut. Jadi teks tersebut itu dibutuhkannya penafsiran, atau kita harus mendalami suatu teks tersebut agar teks tersebut itu bisa menjadi jelas dan dapat dipahami oleh kita. Contohnya mafhum muwafaqah yaitu jangan membunuh. Nah, teks ini atau perkataan ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma ahla bihi li ghairillah fawaturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini dapat ditarik mafhum mukhalafah, yaitu yang menyatakan bahwa makanan yang tidak termasuk kategori yang disebutkan tadi, yaitu
seperti makanan yang halal dan disembelih atas nama Allah, itu diperbolehkan. Yang artinya jika suatu makanan bukan bangke, darah, daging babi, atau disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makanan tersebut halal dikonsumsi. Seperti itu. Nah, kesimpulan atau singkatnya dari pembahasan ini yaitu mantuk adalah makna yang tersurat yang bisa dipahami dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Sedangkan mafhum adalah sebaliknya, yaitu makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran dan dibutuhkannya penafsiran atau mendalaminya dalam ayat tersebut. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya tentang mantuk dan mafhum. Jikalau ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jikalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.